Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrul Reza dari Teknik Informatika ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Aceh pada MK Sejarah Kebudayaan Aceh. Latar belakang. 1. Kesultanan Aceh merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh. Kedua, Kesultanan Aceh terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Ketiga, pada awal kerajaan berdiri di Pulau Lamuri. Keempat, pada tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian kedaulatan Kesultanan Aceh. Bisa kita lihat pada gambar di samping, ini adalah salah satu bentuk Pulau Sumatera yang dimana kerajaan Aceh pada masaan itu berjaya. Letak geografis. Di abad 15, kerajaan Aceh didirikan oleh Muzaffar Shah, terletak di Pulau Sumatera bagian utara, dekat jalur perdagangan dan jalur internasional. Wilayahnya terletak di daerah Deli sampai semenanjung Selat Malaka. Bisa kita lihat pada gambar, ini adalah Sultan Muhammad Shah. Dia adalah raja kelima dari Kesultanan Selat Malaka. Dia yang menggantikan saudara sahayanya, Raja Ibrahim. Pada masa Sultan Muzaffar Shah, dia ini pernah mengadakan perang nih pada tetangga seperti Selangor, Batu Pahat, Kempar, dan Indria. Hal ini untuk mengundang kemarahan Siam yang menyerbu Malaka 2 kali pada tahun 1445. Disinilah puncak kemarahan Siam itu, kerajaan Siam. Kehidupan politik berdasarkan Bustanul Salatin 1637, raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Aceh. Yang pertama, Sultan Ali Muhayyad Shah. Ia memerintah tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Aceh mulai melakukan perluasan beberapa daerah Daya dan Pasai, bahkan melakukan serangan melawan bangsa Portugis. Setelah Sultan Ali Muhayyad Shah wafat, peralihan beralih ke putranya yang bergelar Sultan Salahuddin yang memerintah dari tahun 1528 sampai pada tahun 1537 Masehi. Selanjutnya Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar. Ia memerintah Aceh dari tahun 1537 sampai 1668 Masehi. Ia melakukan berbagai perubahan dan perbaikan di kerajaan pemerintahan Aceh. Ia memperluas perluasan wilayah dengan melakukan serangan terhadap kekerajaan Malaka, meski itu gagal. Selanjutnya Sultan Iskandar Thani. Ia memerintah Aceh dari tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Dalam pemerintahannya, ia melakukan tradisi kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahannya, muncul seorang ulama besar yang bernama Nuruddin Ar-Raini. Ia yang pertama kali menulis buku sejarah Aceh yang berjudul Bustanul Salatin. Ini salah satu pengarang buku yang di salah satu universitas di Banda Aceh gitu. Sultan Iskandar Muda. Ia memerintah Aceh dari tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Aceh mengalami kemajuan dan kejayaan yang besar dan kekuasaan dalam perdagangan Islam, bahkan menjadi bandar transit yang dapat menghubungkan dengan pedagang Islam di dunia barat. Pasti kita tidak heran lagi lah dengan siapa Raja Sultan Iskandar Muda ini. Beliau ini salah satu bentuk tokoh kerajaan yang sangat disegani di wilayah Sumatera, di mana pada saat kerajaan dia perdagangan dan kemajuan perdagangan Muslim itu sangat meningkat gitu kan, dan melawan para Portugis yang ingin menjajah di Pulau Sumatera gitu. Salah satu bentuk dia perlawanannya. Dan yang harus kita tahu juga, dia sangat ketat dengan melakukan syariah Islam yang ada di Aceh. Kehidupan masa kerajaan Aceh. Yang pertama, kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial
Aceh muncul dua golongan saling merebut, yakni golongan Teku dan Tengku. Golongan Tengku adalah kaum keturunan bangsawan yang memegang kekuasaan sipil. Adapun golongan Tengku adalah kaum ulama yang memegang peran penting dalam bidang agama. Ya, salah satunya ya bentuk di mana Teku gelar bangsawan dan Tengku ini sebagai ya peran-peran dari ulama. Jadi mereka ini saling berbagi tugas walaupun nama Tengku dan Teku itu diperebutkan. Yang kedua, kehidupan ekonomi dalam kerajaannya kerajaan Aceh, ekonomi berkembang pesat. Daerah yang subur menghasilkan lada. Kekuasaan Aceh atas daerah pantai-pantai timur dan barat Sumatera adalah jumlah pengekspor lada. Yang harus kita ketahui pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda ya kemajuan meningkat untuk pengeksporan lada-lada ke kancah internasional tuh pada masa itu ya sangat besar dengan pengaruhnya besar dari Sultan Iskandar Muda. Dan selanjutnya masa kemunduran kerajaan Aceh. Yang pertama, kemunduran kerajaan Aceh sejak kemangkatan Sultan Iskandar Thani pada tahun 1641 Masehi. Yang kedua, disebabkan menguatnya Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tapanuli, dan Mandailing, Deli, serta Bengkulu ke dalam pangkuan Belanda. Faktor lainnya adalah perubahan kekuasaan di antara pewaris dan tahta kekuasaan. Ya, ini salah satu bentuk kenapa bisa mundur kerajaan Aceh pada masa itu. Kesimpulan. Dari kesimpulan yang di atas dapat ditarik bahwa kerajaan Aceh merupakan kerajaan bercorak Islam yang letaknya sangat strategis di jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Yang kedua, Aceh juga memiliki kekuasaan wilayah yang sangat luas. Yang ketiga, kerajaan ini sangat maju dalam bidang perekonomian. Yang keempat, perkembangan yang sangat pesat di bawah kerajaan Sultan Iskandar Muda. Yang kelima, perdagangan Islam sangat berkembang pesat pada kerajaan Sultan Iskandar Muda. Maka tidak heran pada masa saat kerajaan dulu di Aceh sendiri ini kan banyak kali rempah-rempah yang kita miliki. Sehingga para Belanda, Portugis ingin menguasai daerah Aceh tersebut karena melimpah rempah-rempahnya sangat banyak gitu, dan mereka ingin menguasai apa yang kita miliki itu saja. Makanya kita bersyukur untuk saat ini berkat adanya pahlawan-pahlawan Aceh, pahlawan-pahlawan kerajaan dulu mempertahankan keadaan Aceh sehingga kita bisa menikmati hasil bumi kita sendiri gitu tanpa ada yang mengganggu kita. Terima kasih. Mungkin inilah presentasi saya tentang sejarah kebudayaan Aceh, setelah singkatnya tentang menceritakan kisah singkatnya kerajaan Aceh. Mungkin ada waktu kesempatan mungkin kita bisa menyampaikan hal yang banyak lagi tentang sejarah-sejarah lainnya gitu. Mungkin ini hanya dapat yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.